Hai sahabat-sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depannya. Bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani dalam program terbaik saya di channel YouTube Sri Sumahardani, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-52. Gimana? Sudah pada nonton segmen-segmen dari Paragraf Sang Penyihir sebelumnya? Banyak loh pengetahuan-pengetahuan yang saya sharingkan dari buku-buku berkualitas yang ada dalam koleksi saya di rumah ya. Dan hal ini tentu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, baik sekarang maupun ke depannya ya. Dan hari ini saya akan membacakan buku yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya ambil dulu ya. Dan bukunya adalah ini dia, Kecil Cabai Rawit ya. Bukunya kecil dan tipis tapi isinya wow, luar biasa ya. Buku ini judulnya adalah 101 Coaching Question ya. Jadi sukses coaching dengan 101 pertanyaan kunci ya. Apa saja sih manfaat dari buku ini? Akan saya bacakan tentunya ya. Nah, sebelum saya mulai, silahkan untuk sahabat-sahabat di sini untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian juga like, komen, dan share atau bagikan ke banyak orang agar mereka juga dapat tercerahkan dari apa yang nanti saya sharingkan ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai membacakan buku yang luar biasa ini, di mana kita akan sukses nanti menjadi seorang coach. Dan buku ini ditulis oleh Amelia Hirawan. Amelia Hirawan ini kalau saya baca dari profilnya ya, profil penulisnya adalah seorang psikolog dan seorang coach. Dan melalui buku ini dia akan membagikan beberapa pengalamannya mendampingi program coaching. Luar biasa, saya sudah membaca dan sudah mempraktekannya juga ya. Bagaimana isinya? Pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan apa yang akan saya bacakan ya. Buku ini terbilang baru karena terbitnya di tahun 2018 dan saya segera membelinya di tahun itu ya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai bacakan. Saya akan langsung saja bacakan di halaman 11. Secara khusus, buku saku ini membantu Anda yang membacanya untuk 1. Memahami 5 alasan pentingnya pertanyaan dalam coaching. Kemudian 2. Menghindari pertanyaan yang salah saat coaching. Yang ketiga, menguasai 7 langkah efektif dalam coaching. Dan yang keempat adalah memberikan alat bantu berupa 101 daftar pertanyaan bagi coach. Pasti ingin tahu segera ya. Saya akan langsung membacakan di halaman 20 yang judulnya adalah semua level pimpinan di perusahaan adalah coach. Karena setiap orang punya sumber daya dalam dirinya sendiri. Prinsip coaching adalah pemberdayaan. Semua media dalam coaching ditujukan sebagai stimulasi untuk mengangkat sumber daya dalam diri seseorang yang tidak disadari. Dan bukankah setiap orang memilikinya? Jika coaching adalah sebuah proses pemberdayaan, maka kuncinya adalah pertanyaan. Nah, ini yang akan saya bacakan ya. Sesuai dengan yang saya bacakan sebelumnya, ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari buku ini. Salah satunya adalah bagaimana agar ketika kita menjadi seorang coach tidak salah dalam bertanya ya. Judulnya adalah 5 pertanyaan salah. Bukan 5 pertanyaan benar ya. Kebalikan ini. 5 pertanyaan salah. Tidak jarang saya menemukan coach yang salah memberikan pertanyaan kepada coachinya. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi kemudian. 5 pertanyaan salah ini semoga tidak terjadi dalam sesi coaching Anda. Apa saja itu ya? Saya akan bacakan satu persatu. 1. Pertanyaan tertutup.
Pertanyaan tertutup tidak akan membantu coach dalam mengeksplorasi alternatif pemecahan masalahnya. Contohnya nih ya, dapatkah Anda lebih realistis dalam menghadapinya? Atau Anda punya pilihan lain bukan? Atau juga, apakah Anda mau melakukannya? Kalau kita sebagai kuncinya kira-kira kalau ditanya seperti itu jawabannya apa? Iya ya, itu adalah hasil dari pertanyaan yang tertutup ya. Jadi kesalahan pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan tertutup. Kesalahan yang kedua ya, pertanyaan yang mengarahkan pada solusi atau penyimpulan masalah. Nih contohnya ya, bukankah Anda perlu berbicara pada atasan Anda? Ya, sering ya seperti itu. Atau seperti ini, jadi Anda setuju untuk memecat bawahan Anda ini? Jadi pertanyaan ini dianggap salah karena pertanyaan yang mengarahkan pada solusi atau penyimpulan masalah ya. Oke, yang ketiga, pertanyaan yang salah adalah pertanyaan interpretif ya. Pertanyaan ini muncul dari interpretasi kita atas pembicaraan yang disampaikan oleh coach. Contohnya nih, umpamanya ada seorang coach. Saya selalu terlambat masuk ke kantor setiap Senin pagi. Rasanya saya berat untuk melangkah dan membayangkan bahwa saya di kantor akan ada masalah-masalah baru lagi. Kinerja saya sudah seperti robot. Belum lagi sampai di kantor, saya merasa jam berjalan seolah lambat sekali. Nah, ini ceritanya seorang coach yang sedang berhadapan dengan seorang coach. Nah, coach langsung bertanya seperti ini. Sudah berapa lama Anda tidak menyukai pekerjaan Anda? Nah, pertanyaan coach ini adalah pertanyaan interpretif. Coach bahkan tidak pernah menyampaikan bahwa ia menyukai atau tidak pekerjaannya ya. Jadi yang ketiga, pertanyaan yang salah dari seorang coach adalah dia memberikan pertanyaan interpretif, di mana pertanyaan interpretif ini adalah muncul dari interpretasi kita atas pembicaraan yang disampaikan oleh coach ya. Jadi kesalahan pertanyaan ketiga adalah itu. Yang keempat, pertanyaan majemuk atau ganda. Pertanyaan bertingkat dapat membingungkan coach, yang dampaknya coach tidak bisa mengambil jawaban yang jelas. Apa yang membuat Anda mengambil keputusan demikian? Siapa yang mempengaruhi Anda dan bagaimana Anda bisa berpengaruh? Jadi sekali bertanya ada dua ya, majemuk. Atau contoh lain lagi, jika demikian kapan Anda memutuskan untuk melakukannya? Bersama siapa dan bagaimana Anda melakukannya? Nah ya, nanti kuncinya bingung bagaimana untuk menjawabnya ya. Oke, itu kesalahan keempat. Kesalahan kelima atau kesalahan terakhir, pertanyaan why ya. Pertanyaan dengan awalan mengapa sebenarnya justru membuka kemungkinan jawaban defensif dari coach. Ia akan cenderung membela diri dan membenarkan tindakannya. Ini contohnya ya, mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda? Nah, atau mengapa Anda tidak menyampaikan hal ini kepadanya? Atau juga mengapa Anda tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan? Biasanya kalau sudah pertanyaan dari coach itu why atau mengapa, biasanya seorang coach akan membela habis-habisan dirinya ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang setelah Anda memiliki wacana cukup lengkap mengenai coaching, pertanyaannya adalah mulai dari mana dan apa langkah pertamanya ya. Saya lanjutkan di halaman 34, saya merumuskan 7 langkah efektif melakukan coaching. 1. Building relationship. 2. Get agreement. 3. Pause. 4. Expand. 5. Fokus. 6. Action. Dan 7. Continuous improvement. Ya, mudah, sederhana, Anda harus mencobanya sendiri. Pakai emoticon tersenyum. Ya, ini dia. Nah, begitu sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi sebagai seorang coach, hati-hati. Jangan-jangan kita nanti salah ketika kita memberi pertanyaan kepada coach.
Jadi, ketika kita memberikan pertanyaan yang benar, bukan kelima pertanyaan yang salah tadi, maka seorang coaching ya bukan hanya akan mendapatkan solusinya atas masalahnya, namun ia juga dapat mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan lebih mudah dan efektif. Jadi, menjadi seorang coach harus bisa bertanya dan menghindari kelima kesalahan pertanyaan seorang coach ya. Seperti yang sudah saya bacakan tadi. Baiklah sama-sama semuanya, sampai di sini dulu paragraf sang penyihir di segmen yang ke-52 ini. Nanti saya akan bacakan kembali buku ini karena buku ini sangat bermanfaat untuk kita, karena kita bisa menjadi seorang coach yang baik bagi karyawan-karyawan kita atau bagi staf-staf kita di kantor ataupun bagi orang lain yang membutuhkan ilmu atau sharing ilmu dari kita. Sekian dulu, sampai jumpa lagi dengan Sri Sumahardani. Salam senyum sang penyihir, Sri Sumahardani. Sampai jumpa lagi. Dah.